Dalam sejarah peradaban manusia, konsep tentang kesalahan moral telah menjadi bagian dari diskusi filosofis dan sosial. Berbagai tradisi dan ajaran telah mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam karakter manusia yang dapat membawa dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Salah satu gagasan yang terkenal adalah tentang 7 kelemahan manusia yang sering dianggap sebagai sumber berbagai permasalahan: kesombongan, iri hati, kemarahan, kerakusan, hasrat berlebihan, kemalasan, dan keserakahan. Namun alih-alih hanya mengutuk kelemahan-kelemahan ini, mungkin ada baiknya kita memahami akar penyebabnya. Di balik setiap tindakan yang tampak sebagai kesalahan, seringkali ada dorongan emosional atau pengalaman yang belum terselesaikan. Jika kita melihat lebih dalam, kita bisa menemukan cara untuk mengarahkan energi ini ke sesuatu yang lebih positif. 1. Kesombongan. Seringkali, seseorang yang tampak selalu membanggakan dirinya sebenarnya sedang berusaha mendapatkan pengakuan dari orang lain. Di balik sikap percaya diri yang berlebihan, ada ketakutan tersembunyi, takut dianggap tidak penting, takut tidak dihargai, atau bahkan takut merasa tidak cukup baik. Kesombongan sering muncul sebagai mekanisme pertahanan untuk menutupi ketidakamanan dalam diri. Seperti yang dikatakan Socrates, kebijaksanaan sejati datang kepada kita masing-masing ketika kita menyadari betapa sedikitnya yang kita pahami tentang kehidupan, diri kita sendiri, dan dunia di sekitar kita. Artinya, seseorang yang terlalu membanggakan diri mungkin sebenarnya belum benar-benar memahami nilai sejati dirinya. Padahal kebanggaan yang berlebihan tidak akan membuat seseorang lebih dihormati, justru bisa menjauhkannya dari hubungan yang tulus. Alih-alih mencari pengakuan melalui kesombongan, akan lebih baik jika seseorang berusaha mengenali dan menerima dirinya sendiri apa adanya. Sikap rendah hati dan kesadaran diri adalah kunci untuk mendapatkan penghormatan yang sesungguhnya. 2. Iri hati. Perasaan iri sebenarnya adalah tanda bahwa kita menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain. Misalnya, saat melihat teman sukses dalam karier atau kehidupan pribadinya, kita merasa tidak nyaman karena membandingkan diri sendiri dengannya. Sayangnya, alih-alih menjadikannya motivasi untuk berkembang, iri hati seringkali justru berubah menjadi rasa kesal, tidak suka, atau bahkan keinginan untuk melihat orang lain gagal. Aristoteles pernah berkata, iri hati adalah rasa sakit atas keberhasilan orang lain. Namun jika kita mau melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, iri hati sebenarnya bisa menjadi petunjuk berharga. Rasa iri menunjukkan apa yang sebenarnya kita anggap penting dalam hidup. Daripada terjebak dalam perasaan negatif, kita bisa menjadikannya sebagai dorongan untuk menetapkan tujuan yang lebih jelas, meningkatkan kemampuan diri, dan bekerja lebih keras untuk mencapai apa yang kita impikan. Dengan begitu, kita tidak hanya menghilangkan rasa iri, tetapi juga tumbuh menjadi versi terbaik dari diri sendiri. 3. Kemarahan. Di balik kemarahan yang meledak-ledak, seringkali tersembunyi perasaan takut, cemas, atau tidak aman. Misalnya, seseorang yang marah ketika dikritik mungkin sebenarnya merasa takut dianggap tidak cukup baik. Kemarahan juga bisa muncul dari ketidakmampuan mengendalikan situasi, sehingga seseorang bereaksi dengan cara yang agresif. Kata-kata tajam, teriakan, atau tindakan kasar seringkali bukan karena seseorang benar-benar ingin menyakiti, tetapi lebih karena mereka merasa kewalahan oleh emosi mereka sendiri. Seperti yang dikatakan Plato, orang bijak berbicara karena mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan. Orang bodoh berbicara karena mereka harus mengatakan sesuatu. Ini mengingatkan kita bahwa bertindak secara impulsif dalam kemarahan jarang membawa solusi yang baik. Sebaliknya, mengendalikan emosi dan memahami penyebab kemarahan bisa membantu kita merespons situasi dengan lebih bijak.
Daripada membiarkan amarah menguasai diri, lebih baik kita mengambil jeda, menarik napas dalam-dalam, dan mencari cara yang lebih tenang untuk menyampaikan perasaan kita. Dengan begitu, kita tidak hanya menghindari konflik yang tidak perlu, tetapi juga menjaga hubungan dengan orang lain tetap harmonis. Keempat, kerakusan. Kerakusan bukan hanya tentang makan atau mengonsumsi sesuatu secara berlebihan, tetapi juga tentang keinginan yang tidak terkendali terhadap hal-hal tertentu, seperti harta, hiburan, atau bahkan perhatian. Seringkali, perilaku ini bukan sekadar kebutuhan fisik, melainkan cara untuk mengisi kekosongan emosional. Misalnya, seseorang yang merasa stres atau kesepian mungkin mencari pelarian dengan makan berlebihan, berbelanja tanpa henti, atau terus-menerus mengejar validasi dari orang lain. Namun semakin banyak yang dikonsumsi, semakin sulit merasa puas. Seperti yang dikatakan oleh Epikurus, jangan menghancurkan apa yang Anda miliki dengan menginginkan apa yang tidak Anda miliki. Kerakusan lahir dari keinginan yang tidak terkendali dan bisa membawa dampak buruk, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Untuk mengatasinya, kita perlu belajar mengendalikan diri dan mengenali apa yang sebenarnya kita butuhkan. Mengembangkan rasa syukur dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana bisa membantu kita terhindar dari sikap serakah. Dengan menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu berasal dari memiliki lebih banyak, kita bisa hidup dengan lebih tenang dan seimbang. 5. Hasrat berlebihan. Dorongan untuk terus mencari kepuasan fisik seringkali bukan hanya soal kebutuhan biologis, tetapi juga berkaitan dengan aspek emosional. Banyak orang yang tanpa sadar menggunakan kesenangan instan seperti makanan, hiburan, atau hubungan fisik sebagai cara untuk mengatasi rasa kesepian, stres, atau kurangnya kedekatan emosional. Namun semakin seseorang mengejar kepuasan tanpa memahami akar kebutuhannya, semakin sulit baginya untuk benar-benar merasa puas. Diogenes pernah berkata, orang yang paling kaya adalah yang puas dengan apa yang dimilikinya. Hasrat yang berlebihan seringkali muncul dari perasaan kosong yang berusaha diisi dengan cara yang instan. Padahal kepuasan sejati tidak datang dari terus-menerus mengejar kenikmatan, melainkan dari keseimbangan antara kebutuhan fisik dan emosional. Untuk mengatasinya, seseorang perlu belajar mengenali dan mengelola emosinya dengan lebih sehat, seperti membangun hubungan yang bermakna, menemukan tujuan hidup, serta mengembangkan rasa syukur atas apa yang sudah dimiliki. Dengan begitu, kebahagiaan tidak lagi bergantung pada kepuasan sesaat, tetapi berasal dari ketenangan dan kedamaian batin. 6. Kemalasan. Seringkali kemalasan bukan sekadar enggan bergerak atau menunda pekerjaan, tetapi berakar pada rasa takut akan kegagalan. Seseorang mungkin tampak malas untuk mencoba hal baru atau menyelesaikan tugasnya, padahal sebenarnya mereka merasa tidak cukup mampu atau takut hasilnya tidak sesuai harapan. Alih-alih menghadapi tantangan, mereka memilih untuk menghindar, yang pada akhirnya justru membuat mereka semakin tertinggal dan kehilangan peluang untuk berkembang. Heraklitus pernah berkata, karakter seseorang adalah takdirnya. Kemalasan seringkali muncul dari kurangnya keyakinan pada diri sendiri. Jika terus dibiarkan, kebiasaan ini bisa menghambat potensi seseorang untuk mencapai hal-hal besar. Cara mengatasinya adalah dengan mulai mengambil langkah kecil dan membangun kebiasaan disiplin secara bertahap. Fokus pada proses daripada hasil akhir bisa membantu mengurangi ketakutan akan kegagalan. Dengan membangun mental yang lebih kuat dan percaya diri, seseorang bisa keluar dari jebakan kemalasan dan mulai menjalani hidup dengan lebih produktif dan penuh makna. 7. Keserakahan. Keinginan untuk memiliki lebih banyak dari yang sebenarnya dibutuhkan seringkali bukan sekadar ambisi, tetapi lahir dari perasaan kurang aman. Seseorang yang terus mengumpulkan harta, kekuasaan, atau status mungkin melakukannya bukan karena benar-benar membutuhkannya, tetapi karena takut akan ketidakpastian di masa depan.
Mereka merasa bahwa semakin banyak yang dimiliki, semakin aman hidup mereka. Namun, ironisnya, keserakahan justru sering membawa lebih banyak kecemasan, karena semakin besar yang dimiliki, semakin besar pula ketakutan untuk kehilangannya. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, kekayaan besar seringkali datang dengan kekhawatiran yang lebih besar. Kekayaan sejati bukan hanya diukur dari jumlah materi, tetapi juga dari rasa cukup dan percaya diri dalam menjalani hidup. Alih-alih terus mengejar hal-hal yang tak ada habisnya, lebih baik belajar untuk mensyukuri apa yang sudah dimiliki dan berbagi dengan orang lain. Dengan begitu, seseorang tidak hanya merasa lebih tenang dan bahagia, tetapi juga membangun hubungan yang lebih bermakna dengan lingkungan sekitarnya. Pada akhirnya, kelemahan-kelemahan ini bukanlah tanda dari keburukan manusia, melainkan refleksi dari kebutuhan yang belum terpenuhi. Jika kita berhenti menghakimi dan mulai memahami, kita dapat menemukan cara untuk mengarahkan dorongan-dorongan ini ke sesuatu yang lebih membangun. Dengan kasih sayang dan pemahaman, kita bisa membantu diri sendiri dan orang lain untuk berkembang ke arah yang lebih positif.